yang dikhususkan bagi yang akan kurban. Yang dikhususkan bagi yang akan kurban. Ya. Ini khusus dulu ya. Satu, bagi yang akan berkorban, sudah berniat akan korban, sudah ada anggarannya, maka Rasulullah SAW berdasarkan isyarat di hadis riwayat Muslim nomor hadis 1977 dari Ibnul Musayyab diterima dari Ummu Salamah, ya, beliau mengisyaratkan amalan pertama, jangan sekali-kali memotong kuku dan rambut hewan atau orangnya. Yang bilang orang angkat tangan. Yang bilang hewannya angkat tangan. Baik. Yang bingung diam saja, nggak usah diangkat. Jangan sekali-kali memotong kuku dan rambut yang melekat pada diri orang yang akan berkurban. Bukan hewannya. Bukan hewannya. Nah, ini penting saya luruskan dulu. Sebentar, kita harus berpatokan pada dalil. Jangan pendapat si A, pendapat si B. Lihat dalilnya. Jangan-jangan ada pendapat yang menyebar di situ tidak sesuai dengan dalil. Karena itu saya bawakan kitabnya. Ya? Hadis tentang ini hanya tercantum di Sahih Muslim. Dan celakanya di Indonesia ini ada terjemahan Sahih Muslim bentuknya ikhtisar. Ikhtisar itu ringkasan. Ya. Yang dinisbatkan pada Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ya. Padahal yang meringkas pun tidak menafsirkan itu. Tapi salah menerjemahkan sehingga terjemahan itu menyebar di masyarakat. Dan bersebarlah kesimpulan yang keliru menyebar di masyarakat yang dengan itu salah mengambil kesimpulan hukum. Ini selebarannya saya bawa. Ini dari tahun lalu saya pertahankan. Langsung kami selipkan dalam kitabnya khusus di bab Sahih Muslimnya. Ya. Di sini tertulis halaman 899 kitab kurban. Kopiannya masih ada. Ya. Saya bacakan. Bab apabila 10 hari pertama telah tiba dan seorang di antara kalian bermaksud hendak berkorban, maka janganlah dia mengambil bulu dan kuku binatang korbannya. Ini babnya. Ya, hati-hati, bulu dan kuku binatang korbannya. Lalu mencantumkan hadis dan keliru dalam menerjemahkan. Ya. Padahal sahibul kitabnya tidak menyatakan itu. Penerjemahnya yang keliru. Ya. Dari keliru terjemahan ini, ya, bisa berakibat fatal. Yang pertama, berpandangan bahwa sahibul kitab Imam Muslim plus tahqiqnya, pentahqiqnya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani memberikan pandangan ini. Padahal beliau tidak mengatakan itu. Ya, ini berbahaya. Yang kedua, keliru dalam aplikasi hukum nantinya. Ustaz, sebelum diterangkan lebih jauh keliru atau tidaknya, kami membutuhkan keterangan dalilnya. Kemudian kita analisis dalilnya, baik secara nakli itu dalil langsung dari sumbernya. Ya. Yang kedua secara akli, menggunakan logika. Ya. Yang ketiga baru ada kesimpulan hukumnya. Silahkan nanti Bapak Ibu kalau punya kitabnya Sahih Muslim yang asli, dibuka ini jilid yang ke-7. Ya. Nomor hadis 1977, Tarakim Fuad Abdul Baqi, halaman 152 sampai dengan 155. Pertama, awas, saya ingin terangkan dulu karakteristik Sahih Muslim. Sahih Muslim cara menyusunnya beda dengan Sahih Al-Bukhari. Beda dengan kitab Sunan. Ya. Sahih Muslim itu diantara karakteristiknya satu, kalau ada peristiwa dalam satu hukum, maka hadis-hadis keseluruhannya akan dikumpulkan. Jadi bukan 1-2 hadis saja. Ya. Misal, hadis tentang bacaan basmalah misalnya, dalam salat 70 hadis, kumpulkan seluruhnya. Ya. Hadis tentang peristiwa pemotongan kuku dan rambut ini bukan 1-2 hadis. Ya. Tapi ada banyak hadis, sekitar 5 hadis tercantum di sini. Ya. Itu satu. Ya. Ada 5 hadis dan dikumpulkan oleh Imam Muslim keseluruhannya. Satu, manhajnya. Yang kedua, bila hadis ini memiliki asbabul wurud, sebab kenapa hadis itu diucapkan. Ya. Sebab kenapa hadis itu muncul. Kalau Quran asbabun nuzul, sebab kenapa ayatnya turun. Kalau hadis asbabul wurud, kenapa hadis itu disampaikan. Kalau ada asbabul wurudnya, maka beliau akan cantumkan. Ya. Dituliskan di situ, dikasih bintang 2 biasanya. Kemudian disebutkan asbabul wurudnya. Itu 2. Ya. Jelas sampai sini? Dan yang ketiga, Sahih Muslim memiliki syarah, penjelas, penafsir. Ya. Dan syarah terbaik adalah Imam An-Nawawi. Syarah Imam An-Nawawi yang mengarang Al-Arba'in, Riyadhus Shalihin dan seterusnya. Dan ini saya kumpulkan kitab yang mencakup ketiga hal itu. Dikumpulkan seluruh hadisnya, yang ada asbabul wurudnya juga ada di sini, plus syarah Imam An-Nawawi. Nanti kita lihat bagaimana penjelasan ulama, kita bandingkan dengan pemahaman kita. Baik.
Saya bacakan dulu hadisnya untuk diketahui ya, sebelum kita ke asbabul wurudnya. 1, nomor 1977, saya langsung lihat ke kitab supaya nanti lebih jelas dibacakan dan tidak keliru. Haddatsana Ibnu Abi Umar Al-Makki. Kami menerima hadis ini dari Ibnu Abi Umar Al-Makki. Ya. Karena Imam Muslim tidak berjumpa dengan Rasulullah. Lahirnya jauh belakangan. Dari mana bisa menerima hadis? Ya. Kalau mimpi ketemu Nabi dikatakan hadis, repot itu. Ya, repot. Ya. Maka ilmu hadis ada aturan. Mesti ada sanad. Ya. Runtutan nyambung pada Nabi. Ya. Beliau menerima dari Ibnu Abi Umar Al-Makki. Haddatsana Sufyan an Abdurrahman. Beliau menerima dari Sufyan dari Abdurrahman bin Humaid bin Abdurrahman bin Auf. Sami'a Sa'id bin Al-Musayyab. Kemudian Abdurrahman bin Auf menyampaikan Sami'a Sa'id bin Al-Musayyab. Sa'id bin Al-Musayyab salah seorang sahabat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhadditsu an Ummi Salamah. Menyampaikan satu hadis dari Ummu Salamah. Ummu Salamah, lingkaran terdekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa hadisnya? Annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam satu saat pernah bersabda, "Idza dakhalatil ashru." Kalau 10 hari pertama Dzulhijjah sudah tiba, idza dakhalatil ashru, kalau 10 hari pertama Dzulhijjah sudah tiba, ya, tanggal 1-nya tiba, wa arada ahadukum an yudhhiya. Sementara di antara kalian ada yang berniat untuk menyembelih, berkurban maksudnya. Ya. 10 hari pertama akan tiba, di antara kita ada yang ingin berkurban. Fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'an. Maka janganlah sekali-kali menyentuh, maksudnya memotong, ya, menggunting. Maka janganlah sekali-kali menyentuh, memotong, menggunting min sya'rihi dari rambut yang melekat pada dirinya. Ya. Wa basyarihi syai'a, hati-hati. Dan segala yang melekat pada dirinya. Dalam riwayat lain nanti min azfarihi, ya, termasuk kuku dan rambutnya. Yang jadi persoalan di sini ada kata ganti yang multitafsir nanti. Kita bahas dari segi bahasa. Satu dulu ini. Saya tuliskan hadisnya langsung melihat ke sini ya, supaya tidak keliru. Saya ingin tunjukkan pada Bapak Ibu sekalian di mana misnya muncul. Kira-kira bisa satu pegang, satu nulis, satu baca. Jadi فلا يمس من شعره وبشره شيئا فلا يمس من شعره وبشره شيئا. dalam riwayat lain wa adfarihi min al-fuquri syai'an wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'an. Tolong perhatikan sini dengan baik Bapak Ibu sekalian. Ya. Bismillah. Ini tidak saya garis bawahi dan tidak diharakati karena ini bukan poin penjelasan kita. Idza dakhalatil ashru, apabila telah masuk 10 awal Dzulhijjah, tiba awalnya. Wa arada ahadukum, dan seorang di antara kalian menginginkan, bermaksud, dan seorang di antara kalian bermaksud, ya, an yudhhiya, untuk menyembelih, berkurban. Kan ya? Seorang di antara kalian bermaksud untuk menyembelih. Baik. Pertanyaan saya, hewannya disebutkan tidak? Tidak. Ya, Nabi hanya mengatakan seorang di antara kalian bermaksud untuk menyembelih. Hewannya tidak disebutkan. Karena bisa saja kambing, bisa unta, bisa sapi dan sebagainya. Jelas ya? Tidak disebutkan. Fala yamassa, lah di sini bukan nahyi. Ya. Awas ya. Maaf, bukan nafyi tapi nahyi. Bukan penafian tapi larangan. Fala yamassa, maka jangan sekali-kali menyentuh. Ya. Maksud menyentuh di sini memotong, menggunting.
Jangan sekali-kali memotong, menggunting min sya'rihi, dari rambutnya. Kalau sya'ri itu jelas rambutnya. Wa basyarihi, dan rambut yang melekat pada tubuhnya. Jadi kalau sya'ar itu rambut kepala. Kalau basyar rambut yang melekat di tubuh. Bisa bulu ketiak, bisa kumis, bisa macam-macam. Riwayat lain, basyarihi itu ada juga yang meriwayatkan azfarihi, kukunya. Syai'an, sedikit pun. Yang jadi persoalan adalah ketika menafsirkan hadis ini dan menerjemahkannya, hadisnya diterjemahkan, maka jangan sekali-kali memotong rambutnya dan kukunya kalau pakai anfal, atau rambut di tubuhnya, sedikit pun. Nya ini kemana larinya? Dalam bahasa Arab disebut dengan dhamir. Dhamir. Disinilah muncul penafsiran. Ada yang mengartikan ini kembali kepada hewan. Jangan sekali-kali cukur, potong rambut dan kukunya. Nya maksudnya hewannya. Jelas ya? Ada yang mengartikan bukan, itu bukan hewannya, tapi orangnya. Yang mengartikan orangnya, mengembalikan kata ganti ini ke sini, ahadukum. Jika seorang di antara kalian bermaksud menyembelih, maka jangan potong, jangan sekali-kali gunting atau potong rambut dan kukunya, nya ke sini, orangnya. Nah, sedangkan yang mengartikan hewan, ini ada kelemahan. Kelemahan pertama, kata gantinya dhamir ini tidak punya tempat kembali. Karena Nabi sendiri tidak menyebutkan hewannya. Coba lihat, kalau mau ke hewan, kemana? Sebelumnya tidak disebutkan kalimat hewan. Ini satu. Jadi kelemahan dari segi bahasa ditemukan di sini. Satu. Ustaz, kalau kelemahan dari segi bahasa kan bisa saja direka-reka. Oke? Ada nggak dalil lain yang menguatkan sehingga menenteramkan kepada kami bahwa ini benar orangnya? Maka kita akan tes asbabul wurudnya. Kenapa hadis ini muncul? Apakah persoalan pada orang atau persoalan pada hewan? Oke? Ini yang paling menentukan. Awas, hati-hati. Jangan kita yang menilai ya. Kalau yang meriwayatkan hadisnya saja menyampaikan sesuatu, masa kita beda? Yang nggak hafal hadisnya, yang nggak tahu hadis, yang tidak meriwayatkan, lalu kita ngambil kesimpulan. Kita lihat. Bintangnya langsung, bintang 3. Bintang 3, berarti tidak macam-macam ini. Wa haddatsani Ubaidullah bin Mu'adz al-Anbari, menyampaikan kepada kami Ubaidullah bin Mu'adz al-Anbari, insyaallah. Haddatsana Abi, haddatsana Muhammad ibn Amr al-Laythi an Umar ibn Muslim ibn Ammar bin Ukaimah al-Laythi. Qala, perhatikan, sami'tu Sa'id ibn al-Musayyib yaqul, Ukaimah al-Laythi menyampaikan, saya mendengar Sa'id bin Musayyib pernah berkata, sami'tu Ummu Salamah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya pernah mendengar Ummu Salamah, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taqulu, pernah menyampaikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man kana lahu dhibhun yadhbahuhu, siapa yang telah memiliki hewan sembelihan yang siap disembelih nanti, fa idza uhilla hilalu dzulhijjah, maka bila telah tampak awal Dzulhijjah, fala ya'khudhanna min sya'rihi wala min adfarihi syai'an hatta yudahhiya. Maka jangan sekali-kali, maka jangan sekali-kali memotong rambut dan kuku yang melekat pada dirinya, maksudnya orangnya, sedikit pun, hatta yudahhiya, sampai dia selesai menyembelihnya. Sampai selesai menyembelihnya. Jadi sembelih dulu, setelah selesai disembelih itu baru kemudian dia potong kuku ataupun rambutnya. Asbabul wurudnya, ya kita baca. Haddatsani Al-Hasan bin Ali Al-Hulwani, telah menyampaikan kepada kami Hasan bin Ali Al-Hulwani, insyaallah. Haddatsana Abu Usamah, menyampaikan kepada kami Abu Usamah. Haddatsana Muhammad bin Amr, menyampaikan kepada kami Muhammad bin Amr. Haddatsana Amr bin Muslim bin Ammar Al-Laythi, mengisahkan kepada kami Amr bin Muslim bin Ammar Al-Laythi. Qala, beliau mengatakan, ini kisahnya. Kunna fil hammam Qubailil Adha. Kami pernah berada di kamar mandi, di toilet umum. Qubailil Adha, dekat-dekat ke Idul Adha. Awas, Jadi ini sudah awal Dzulhijjah. Sebentar lagi Idul Adha. Kalau kita sehari lagi lah, atau 2 hari lagi. Qubail itu dekat jaraknya.
Dekat jaraknya Kubail. Kalau Idul Adha 10 Dzulhijjah, maka ini mungkin 8 atau 9 Dzulhijjah. Ya. Nah, mereka ada di hammam, di toilet umum. Ya. Apa yang dilakukan? Fattala fihi nasun. Maka mulai membersihkan diri di situ orang-orang. Ada yang nyukur, gunting rambut, ya. Ada yang cukur kumis, menipiskan, macam-macam. Ya. Fattala itu berhias. Sambil berhias bisa berarti dicat, ya. Cat kalau sekarang ngecat itu dinding itu tolak. Itulah nama catnya. Bisa berhias diri dengan cara merapikan, mencukur, menggunting dan sebagainya. Faqala ba'du ahli hammam. Maka ketika melihat peristiwa itu, sementara sahabat yang tergabung kaget. Kok ada yang potong rambut? Ada yang cukur rambut? Ada yang cukur kumis? Masya Allah. Inna Sa'id bin al-Musayyab rakrahu hakadha. Yakrahu hadha. Maka sebagian orang mulai mengingatkan, hey, Sa'id bin Musayyab tidak menyukai perbuatan ini. Tidak benar ini, ya, tidak benar katanya. Maka mereka kaget, kok begitu? Ya. Kok begitu? Lalu, au yanha anhu atau melarang perbuatan itu. Jadi Sa'id bin Musayyab kata orang-orang tadi, ya, ketika melihat peristiwa itu, jangan, itu tidak dibenarkan. Ya. Kata Sa'id bin Musayyab tidak boleh memotong rambut ataupun kuku yang melekat pada diri kita saat akan berkurban. Ya. Falaqitu Sa'id bin Musayyab. Maka saya pun bergegas untuk menghadap Sa'id bin Musayyab untuk konfirmasi. Ini adab. Kalau Bapak Ibu mendengar kalimat yang meragukan, kita tidak tahu ilmunya, segera tanyakan pada yang tahu ilmu. Ya. Jangan berdiskusi dalam keadaan kita pun tak tahu ilmunya, repot itu. Ya. Sudah kesimpulannya salah, kita pun nggak paham ilmunya, itu repot. Ya. Yang paling mudah, tanyakan pada yang tahu, gampang. Ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sederhana rumusnya. Sederhana. Ya. Perhatikan. Fadzakartu dzalika lahu. Maka saya pun sebutkan kejadian di hammam tadi, di kamar mandi tadi. Faqala, maka beliau pun menyampaikan hadis yang dimaksudkan tadi. Perhatikan hadisnya. Yabna akhi, hei anak saudaraku. Ini kalimat indah sekali, ya. Kalimat indah. Di antum kalau saling bertutur sapa, cobalah gunakan kalimat yang menyentuh, yang enak. Jangan dengan tanda-tanda fisik. Akhil karim, saudaraku Pak sehat, Ibu. Masya Allah lembut. Itu sunnah. Sunnahnya. Hadza haditsun qad nusiya wa turika. Ini hadis memang banyak dilupakan bahkan ditinggalkan. Ya. Ini hadis banyak ditinggalkan dan dilupakan. Ya. Jadi ada tuntunan Nabi yang orang lupa, asal tahu pengen kurban saja lupa ada tuntunan. Ini banyak dilupakan dan ditinggalkan. Apa hadisnya? Haddatsani Ummu Salamah. Ya, kata Sa'id bin Musayyab menegaskan lagi tentang hadis tadi. Saya langsung menerima, mengatakan pada saya Ummu Salamah, haddatsatni Ummu Salamah zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau ini jarang-jarang kalau mencantumkan kalimat zauj ingin memberikan penekanan. Maksudnya seakan-akan mengatakan ini yang menyampaikan hadis bukan orang biasa, langsung istrinya Nabi yang lebih dekat dengan beliau, yang tahu kebiasaan beliau. Ya. Qalat, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bimakna hadis Mu'adz an Muhammad bin Amr yang semisal dengan hadis larangan tadi. Yang dimaksud larangan memotong kuku dan rambut yang melekat pada diri orang yang akan berkurban. Ya. Syarah hadis pun Imam An-Nawawi di bawahnya yang menerangkan kitab ini, yang mensyarah, yang menjelaskan, itu beliau menerangkan bahwa yang dimaksud bukan hewannya tapi orangnya. Semua ulama sepakat tentang itu. Mereka cuma berbeda pendapat bagaimana hukum kalau ada orang memotongnya. Ya. Tapi semua sepakat bukan pada hewannya, pada orangnya. Yang terakhir menggunakan dalil logika. Ya, logika masuk ke dalam akal kita. Sekarang mari kita pertanyakan misalnya, kalau kita ingin memotong kuku hewan atau rambut hewan, kira-kira kepentingannya apa? Satu, nampaknya agak kurang penting gitu ya, kita kalau motongin kuku hewan. Yang kedua, caranya bagaimana? Sapi dipegangin kukunya, belum dipegang sudah nendang gitu. Ya. Nggak ada kepentingannya, caranya juga sulit ya. Dan yang terakhir, ketahuilah dalam bahasa Arab, itu rambut manusia disebut dengan sya'ron. Kalau hewan itu jildun. Jadi kalau Nabi ingin mengungkapkan hewannya, pasti jildihi bukan basyarihi. Kalau basyar itu kulit manusia. Itu jelas di situ. Ya. Menurut saya tidak perlu diperselisihkan lagi tentang persoalan ini. Jadi clear di sumbernya, di kitabnya yang dimaksudkan itu adalah orangnya bukan hewannya. Sekarang terakhir, apa hikmahnya kita dilarang memotong itu? Ini poin pentingnya.
Sehingga jelas dengan penjelasan itu, paham kenapa kita dilarang itu. Ini mesti kita sambungkan dengan hadis-hadis yang lainnya. Tadi Bapak Ibu sudah tuliskan, itu ada hadis di Muslim nomor hadis 1162. Bapak dan Ibu sekalian, ada amalan kedua yang disunnahkan oleh Rasulullah. Ini terkait juga dengan memotong ini. Tapi amalannya umum. Baik bagi yang berkorban ataupun tidak sama sekali. Khusus bagi yang akan berkorban ada nilai plus di situ. Siyamu yaumi arafata anni ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanati allati qablahu wa sanati allati ba'dahu. Di awal bulan Dzulhijjah pun kita disunahkan untuk menunaikan puasa. Menunaikan puasa. Disebut dengan puasa apa? Arafah. Nanti di hakikat Idul Adha saya jelaskan dengan lebih rinci. Kenapa dengan disebut dengan Arafah? Ingat ada 4 kata yang mirip-mirip. Satu Arafah. Ain ra dengan fa. Arafah itu artinya mengenal kekurangan diri. Ya. Jadi berintrospeksi, mengenal kekurangan diri kita itu apa? Ya. Misal saya punya sifat itu sering pemarah, ya. Sering iri hati, kadang-kadang suka dendam, waliyadzubillah, misal. Ya. Misal. Arafah namanya. Momentumnya disebut dengan Arafah. Ya. Momentumnya, waktunya disebut dengan Arafah. Karena itu orang haji yang wukuf, itu wukufnya di mana? Arafah, sambil mengoreksi diri. Ya. Nanti di hakikat saya jelaskan lebih jauh. Kalau diketahui kekurangan dirinya, misal saya ini orangnya A, B, C, ketahuan sifat yang kurang baiknya, itu disebut dengan ma'rifah. Ya. Pengetahuannya disebut dengan ma'rifah. Orangnya disebut dengan arif. Ya, arif. Di arif itu orang yang tahu kekurangan dirinya, maka dia tepikan itu dimunculkan yang baik-baiknya saja. Ya, sehingga ketika sadar ini ada kata yang kurang baik, dia simpan, keluar yang baik-baik. Ya. Ada tangan bergerak kurang baik, dia tahan, keluar yang baik-baik. Itu arif namanya, bijak. Ya. Jadi kalau ada yang namanya arif, Pak Arif misalnya, susah senyum, itu tinggal diingatkan. Bapak Arif. Ya. Ada kotak lewat misalnya, belum diisi, tinggal diingatkan. Bapak Arif. Itu gampang. Ya. Gampang, lebih mudah itu mengingatkannya. Arif. Ya. Masya Allah, Pak Ibu sekalian. Bukankah saat kita mengenali diri kita, saya pernah sampaikan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mungkin mata pernah salah, tangan pernah mengambil. Saat mengambil bukankah jarinya yang paling ujung? Ya. Antum ada proyek tidak jelas dipaksa tanda tangan kita begini. Kuku kita masih ikut serta. Ya. Dan jari-jari kita, kulit-kulit kita, rambut yang melekat di sini. Maka Masya Allah saat kita merenungkan kesalahan kita itu, sambil kita mau berkorban, sambil bertobat kepada Allah, maka Allah ingin berkenan, jangan dulu kamu potong kuku dan rambut yang melekat pada dirimu, baik rambutnya, baik di kumisnya, segala bulu-bulu, rambut bukan bulu, ya. Kalau hewan bulu, ya, bulu ayam, gak ada rambut ayam, ya. Segala yang melekat pada dirimu, jangan dulu dipotong, karena Allah akan berkenan mengampuni dulu seluruh dosa-dosa itu, ya, seluruh dosa-dosa itu sebelum digugurkan lewat penyembelihan hewan kurban itu. Ini maksudnya, khawatirnya antum potong duluan, itu dosa belum taubat di situ. Terpisahlah menjadi saksi di akhirat. Ya Allah, saya kuku bersaksi. Orang ini pernah tanda tangan proyek yang tidak jelas menggunakan saya. Ya Allah, saya rambut bersaksi bahwa orang ini pernah sengaja menggerakkan tangannya untuk melakukan hal yang tidak baik. Saya terkena. Maka sebelum itu dicukur, dipotong, sebelum kukunya dipotong, rambutnya dipotong, tolong jangan dulu. Taubat dulu pada saat Arafah, mendekat kepada Allah. Saat puasa itulah kemudian kita mengingat kesalahan kita, bermohon ampunan kepada Allah. Pas antum besoknya mau menyembelih, maka yang diharapkan oleh Allah itu nggak ada hubungan dengan daging dan darahnya. Quran surah 22 Al-Hajj ayat 37 sampai 38. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai pada Allah bukan dagingnya, bukan darahnya. Allah nggak butuh hewannya. Di antum hias-hiasi pun masuk salon hewan dulu biar bagus di kurbannya. Ya, Masya Allah, kukunya jangan dipotong dulu, siapkan. Allah nggak punya itu, nggak punya kepentingan. Rahmatullah. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai pada Allah itu takwanya, taubat kita, kebaikan kita dan sebagainya. Jelas di sini? Jadi itu baru persoalan yang pertama. Ya. Jadi terjemahan ini yang salah bukan Sahih Muslimnya, bukan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, yang salah yang menerjemahkan. Karena barangkali khilaf saja. Kenapa kesalahan bisa muncul? Bapak Ibu mesti tahu kalau kitab itu tebal-tebal, apalagi berjilid-jilid, jarang sekali ada penerbit yang mengamanahkan untuk menerjemahkan pada satu orang. Itu dibagi. Saat dibagikan teks-teks ini, ada orang yang paham, memang spesialisasinya di terjemahan,
paham ilmunya. Ada orang yang tahu bahasa Arab saja, tapi tidak tahu kaidah menerjemahkan. Tidak tahu fikih, tidak tahu hadis. Seharusnya kalau ilmu hadis, hadis ingin diterjemahkan, serahkan pada penerjemah yang mengerti aturan hadis. Fikih pada penerjemah yang mengerti aturan fikih. Jangan cuma bisa bicara bahasa Arab, lantas menerjemahkan, bisa keliru akibatnya ini. Ya, fatal dari hukum dan sebagainya. Jelas sampai di sini? Baik, saya kira itu. Maafkan saya kalau ada yang keliru, yang benar dari Allah dan Rasulnya. Kalau salah itu mutlak dari saya. Tinggalkan pendapat saya, ambil pendapat Ustaz yang lebih sesuai dengan Quran dan Sunnah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.